Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kewenangan eh, Permanent Court of Arbitration atau Mahkamah Arbitrasi Internasional dalam mengadili sengketa hukum laut internasional. Apakah hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Arbitrasi Internasional? Nah, dengan menyimak video terkait dengan penyelesaian sengketa hukum laut internasional serta menyimak terkait dengan kasus yang terjadi di Laut Cina Selatan terkait dengan sengketa hukum laut internasional antara Filipina dengan Tiongkok, bahwasannya terkait dengan pertanyaan apakah Mahkamah Arbitrasi Internasional atau yang kita kenal dengan PCA itu berwenang dalam mengadili sengketa hukum laut internasional. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa PCA itu merupakan organisasi permanen antarbangsa yang pertama yang dimana itu menyediakan sebuah forum untuk penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase dan cara-cara lainnya. Nah, putusan Mahkamah Arbitrasi Internasional atau PCA terkait dengan sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan antara Filipina dan Tiongkok yang dimana beberapa waktu lalu itu memang menimbulkan banyak pro dan kontra, yang dimana beberapa putusan dari Mahkamah Arbitrasi Internasional itu telah tepat dalam memutus sengketa yang mengacu pada mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS 1982. Nah, khususnya dalam hal arbitrase sebagai sarana alternatif dalam hal arbitrasi dalam penyelesaian sengketa. Nah, apabila itu tidak tercapainya kesepakatan melalui jalur diplomatik. Nah, namun memang banyak anggapan bahwa putusan Mahkamah Arbitrasi Internasional atau yang dikenal dengan PCA tadi itu termasuk dalam pembahasan sengketa wilayah teritorial suatu negara. Nah, di samping itu, pada aspek formilnya, Mahkamah Arbitrasi Internasional sebagai badan arbitrasi itu memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UNCLOS 1982. Nah, dari hal tersebut, dengan melihat kewenangan Mahkamah Arbitrasi Internasional atau PCA dalam hal ini ialah dapat dilihat dalam beberapa pembahasan. Yang pertama, dalam mekanisme penyelesaian sengketa wilayah berdasarkan UNCLOS 1982 dikenal dengan dua cara. Yang pertama itu adalah traditional based consent. Yang kedua itu adalah mandatory procedures. Nah, yang dimana khususnya untuk mandatory procedures itu dikenal adanya pembatasan dan pengecualian. Nah, kemudian yang kedua, kewenangan Mahkamah Arbitrasi Internasional atau PCA memang tidak disebutkan dalam UNCLOS 1982 secara eksplisit. Nah, akan tetapi terkait dengan kasus di Laut Cina Selatan, kita melihat buktinya bahwa tidak ditemukan adanya penolakan atas badan arbitrasi tersebut. Tiongkok sebagai pihak yang dituntut dalam sengketa Laut Cina Selatan tersebut, dalam pernyataannya itu tidak ditemukan adanya penolakan bahwa ditemukan penolakan terhadap Mahkamah Arbitrasi Internasional sebagai badan arbitrasinya, sehingga terkait dengan sengketa dalam kasus Laut Cina Selatan tersebut bahwasannya tidak ada penolakan dari pihak yang bersengketa bahwasannya PCA itu tidak berwenang mengadili. Nah, kemudian dari uraian yang telah saya uraikan tadi, bahwa saya berpendapat bahwa PCA atau Mahkamah Internasional Arbitrasi Internasional atau Permanent Court of Arbitration itu telah tepat dan berwenang mengadili kasus sengketa Laut Cina Selatan tersebut. Nah, kemudian dari informasi ataupun sumber yang saya temukan bahwasannya terkait dengan perkembangan terakhir dari Mahkamah Arbitrasi Internasional atau PCA itu di bidang urusan laut dan hukum laut itu dapat ditemukan dalam laporan Mahkamah Arbitrasi Internasional atau PCA ke Divisi PBB Urusan Kelautan dan Hukum Laut itu telah terdapat beberapa kasus-kasus terkait dengan sengketa hukum laut internasional itu yang diadili di bawah naungan Mahkamah Arbitrasi Internasional. Nah, dari hal tersebut dimulai sejak Konvensi 1982 yang mulai berlaku pada tahun 1994 bahwasannya PCA itu telah berfungsi sebagai pendaftaran untuk 14 arbitrase di bawah lampiran ke-7 UNCLOS 1982. Nah,
Selain itu, dapat dilihat juga bahwa PCA juga telah melaksanakan konsiliasi wajib pertama berdasarkan pasal 298 dan lampiran kelima UNCLOS 1982 bahwa yang dapat dilihat yaitu konsiliasi Laut Timor antara Timor Leste dan Australia yang dilembagakan pada 11 April 2016 dan berakhir pada 9 Mei 2018. Nah, sehingga berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan bahwasanya saya menyatakan PCA itu mempunyai kewenangan dalam mengadili sengketa hukum laut internasional meskipun dalam UNCLOS 1982 itu diatur secara eksplisit mengenai PCA mengenai kewenangan PCA dalam mengadili sengketa hukum laut internasional. Nah, namun dalam hal tersebut kita melihat bukti-bukti bahwa banyak kasus terkait dengan hukum laut dalam sengketa hukum laut internasional itu diselesaikan di bawah naungan PCA atau Mahkamah Arbitrasi Internasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.